Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah, kira-kira kan begitulah. Barang nggak ada langka, saya jamin nggak ada langka. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan Menteri SDM itu, gitu ya. Ini tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru, antrian, gitu ya. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba itu pakai ini nih, mikir. Antrian gas. Pembatasan distribusi tabung gas LPG 3 kg memakan korban jiwa. Seorang nenek warga Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, meninggal dunia diduga kelelahan usai berburu dan antre tabung gas pada Senin kemarin. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. Almarhumah Yonih binti Saman merupakan penjual nasi uduk. Saat kejadian, nenek berusia 68 tahun itu berjalan sambil menenteng tabung kosong demi mendapatkan gas 3 kg subsidi. Gue tahu kalau gas melon cuman untuk orang miskin. Tapi emang siapa yang mau jadi miskin? Semua juga maunya jadi orang kaya. Tapi kenapa pemerintahnya nggak mampu bikin rakyatnya kaya dan sejahtera? Lo bayangin kalau emak-emak yang harus jalan kaki 2 km bahkan lebih, nenteng-nenteng tabung gas kosong sama gendong anaknya. Dedi selaku kerabat menuturkan, almarhumah Yoni akhirnya ikut mengantri di salah satu pangkalan yang berjarak kurang lebih 300 meter dari tempatnya tinggal. Astaga, ini udah sama nih kayak kelangkaan minyak waktu itu. Langka minyak, masyarakat disuruh ngerebus sama Bu Hewati. Rebus, makanan direbus. Tahu-tahunya ada penjabat kita yang lagi gila ekspor minyak. Ketahuan di Indonesia lagi krisis minyak. Kan gila, diusut? Enggak. Langka sih enggak, saya pastikan enggak ada. Tapi memang setiap rumah tangga dibatasi. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga beli nyampe 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada, beli satu aja duitnya pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Korban diketahui mulai mencari dan antri gas subsidi diperkirakan sejak pukul 10 pagi. Hingga akhirnya perjuangan mencari gas LPG berhasil didapatkan. Namun takdir berkata lain, Yoni diduga kelelahan dan meninggal sekitar pukul 12 siang setelah mendapatkan gas LPG yang dicarinya sejak pagi. Atas musibah ini, almarhumah Yoni langsung dimakamkan di TPBU Wakaf RW 07, Kelurahan Pamulang Barat. Ini peraturan udah bikin rakyat susah dan resah. Kalau pemerintah bisanya cuma bikin hidup susah, tambah susah, ya udah, bubarin aja pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Nah, kali ini saya ada berita yang sangat menarik sekali ya, dan sangat mencengangkan sekali menurut saya. Ya, di mana Menteri SDM mengeluarkan kebijakan baru, di mana penjual eceran gas LPG itu dihilangkan ya, yang artinya hanya agen yang boleh menjual gas LPG tersebut. Dan itu sangat merugikan ya, terutama bagi masyarakat pada umumnya. Nah, baru-baru ini akibat dari kebijakan bahlil tersebut, ada seorang nenek-nenek yang meninggal akibat antrian tersebut ya. Nenek itu mengalami kelelahan saat mengantri karena nenek tersebut berjalan sejauh beberapa ratus meter ya dari rumahnya untuk membeli dan membawa gas tersebut ke pangkalan. Dan itu kejadian yang sangat fatal sekali ya. Dan di sisi lain, pengamat ekonom juga tidak setuju dengan kebijakan tersebut saat diwawancari di Metro TV ya. Oke, kita simak dulu videonya. Selamat sore kan ya. Terima kasih Pak Fahmi telah bergabung bersama kami. Setuju atau tidak setuju dengan kebijakan baru ini? Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan Menteri SDM itu, gitu ya. Karena sudah terbukti ini menyusahkan rakyat miskin yang harus antri, gitu ya. Di tengah terik matahari, hujan, mereka antri untuk mendapatkan satu tabung tadi. Nah, selama ini kan mereka beli di pengecer gitu, atau warung-warung yang dekat rumahnya tadi. Nah, sekarang harus ke pangkalan dan semua tertutup di situ. Nah, sehingga terjadilah
antrian tadi, dan saya meyakini kalau Pak Bahlil tadi mengatakan bahwa itu hanya sementara, saya meyakini tidak, karena semua konsumen nanti tetap dia akan datang ke pangkalan dan terjadilah antrian tadi. Nah, kemudian yang kedua, dengan melarang pengecer menjual LPG 3 kilo tadi, ini berpotensi untuk mematikan usaha akar rumput gitu ya. Kan yang selama ini kan jual LPG 3 kilo itu kan warung-warung dan pengusaha sangat kecil. Kalau nggak boleh jual lagi, mereka bisa bangkrut, mereka bisa jadi pengangguran, mereka bisa jadi miskin gitu ya. Kalau Bahlil berdalih bahwa ini menaikkan harga, ya jelas mereka menaikkan harga karena dia kulaannya belinya itu kan sesuai dengan HIT. Nah, tentunya dia kan meroleh profit. Tapi yang lebih penting konsumennya tidak keberatan gitu ya, karena dia lebih senang dekat dengan tempat tinggalnya sehingga tidak perlu transport, tidak perlu antri gitu. Dan bahkan ada yang 24 jam gitu ya, setiap saat ditentukan. Tapi kalau di pangkalan kan pada jam tertentu tutup tadi. Jadi saya kira ini kebijakannya Bahlil ini gitu ya. Yang pertama tadi berpotensi mematikan usaha akar rumput. Yang kedua adalah menyusahkan orang miskin tadi. Yang antri tadi kan semua orang miskin. Saya kira tidak ada orang yang berkecukupan kemudian antri tadi hanya untuk dapat satu tabung gitu ya. Yang gua heran, kok mau bikin kebijakan kontroversial hanya untuk menutupi dan mengalihkan isu cukong-cukong oligarki. Aduh, untuk pengalihan isu sertifikat HGB dan sertifikat SAM di atas lautan di seluruh Indonesia, bos. Peta reklamasi di seluruh Indonesia. Kok bisa? Bukan hanya PIK aja. Gila, kok mau jadi bantalan cukong sekelas pejabat-pejabat kita? Tolol asli. Jadi gua kasih tahu nih, Smelon itu per 1 Februari pemerintah kita membuat aturan kalau pembelian gas melon ini tidak boleh lagi diadakan secara eceran. Jadi kelas menengah ke bawah lagi nih yang kena. Harus beli langsung tuh. Pertamina harus beli langsung. Gila nggak? Bahkan Menteri Bahlil, kenal nggak lu Menteri Bahlil? Iya, yang gunanya dikit tapi minta gaji paling banyak. Dia bilang tuh, kalau untuk masyarakat, untuk konsumsi, beli gasnya jangan banyak-banyak. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga belinya sampai 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada. Beli satu aja duitnya pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Otak pakai otak. Astaga, ini udah sama nih kayak kelangkaan minyak waktu itu. Langka minyak, masyarakat disuruh ngerebus sama Bu Megawati. Rebus makanan direbus. Tahu-taunya ada penjabat kita yang lagi gila ekspor minyak, ketahuan di Indonesia lagi krisis minyak. Kan gila, diusut? Enggak. Ini pemerintah kalau bikin peraturan yang bener lah, dipikir dulu yang serius gitu loh. Bakalan jadi gimana dampak dari peraturan itu. Apalagi ini urusannya bahan pokok, urusan gas melon 3 kg yang nggak bisa diganti sama bahan lain. Sekarang pemerintah bikin aturan, gas melon nggak boleh dijual di pengecer. Bolehnya di agen. Lah, sekarang agennya jauh. Emang lo pikir semua orang punya motor? Emang motor nggak pakai bensin? Lo bayangin kalau emak-emak yang harus jalan kaki 2 km bahkan lebih, nenteng-nenteng tabung gas kosong sama gendong anaknya. Pulangnya dia lebih berat, karena tabungnya udah ada isinya. Orang yang sehat aja bisa jadi sakit. Lah gimana kalau nenek-nenek? Agen gas jam 5 sore udah tutup. Lah, kalau gas habis jam 7 malam, gimana? Rakyat nggak bisa makan sampai agen gas buka, gitu. Terus gimana nasib tabung gas kosong yang ada di pengecer sekarang? Terus gimana pendapatan para pengecer? Pemerintah mikir dong, hidup rakyat sendiri kok dibikin susah, hanya demi untuk mendapatkan hak mereka atas gas melon 3 kg. Yang sebenarnya udah jadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi itu. Lah kok untuk dapat hak aja, sekarang malah dipersulit. Rakyat itu bukan pengemis, yang mentang-mentang miskin, jadi bisa diperlakukan seenaknya. Rakyat itu bukan mengemis subsidi. Rakyat cuma menuntut hak mereka atas subsidi. Subsidi itu bukan belas kasihan pemerintah. Subsidi adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah, karena pemerintah nggak bisa bikin rakyatnya mampu dan sejahtera. Gue tahu kalau gas melon cuman untuk orang miskin.
Tapi emang siapa yang mau jadi miskin? Semua juga maunya jadi orang kaya. Tapi kenapa pemerintahnya nggak mampu bikin rakyatnya kaya dan sejahtera? Kalau pemerintah bisanya cuman bikin hidup susah, tambah susah, ya udah, bubarin aja pemerintah. Karena apa fungsinya? Makanin duit pajak doang. Sekarang lo bayangin, beli gas melon harus pakai KTP sama kakak. Rakyat itu mau beli gas, bukan mau ngelamar kerja. Mau beli loh, bukan mau minta, bukan mau nyolong. Ini peraturan udah bikin rakyat susah dan resah. Jadi harusnya bukan rakyat yang harus nunjukin KTP sama kakak buat beli gas melon. Tapi menteri yang bikin kebijakannya yang harus nunjukin surat keterangan tidak di bawah pengaruh alkohol. Surat keterangan bebas kepentingan pribadi. Surat keterangan bebas pengaruh oligarki. Surat keterangan bebas dari kebodohan. Surat keterangan bebas dari penyakit jiwa. Dan harus dicek, palsu nggak tuh dia ijazahnya? Lo tahu nggak siapa menteri yang bikin peraturannya? Lo googling aja sendiri, biar paham. Salam semangat antitesa 24. Aduh, ini gimana pemerintah ya? Udah enak-enak, gas ada di pasaran, di warung-warung, ini sekarang tidak ada. Saya sebagai UMKM, pedagang kaki lima, ini gimana ini pemerintah? Saya kan butuh gas untuk masak nih. Ya Allah, gimana pemerintah saya, ya Allah? Ini nyusahin rakyat, ini kabina-binanya tuh. Saya butuh buat masak kan itu, bukan untuk apa-apa. Sekarang harus nyari di pangkalannya juga datangnya nggak tentu. Kan saya harus masak tiap hari ini buat jualan kayak gini. Kumaha tuh pemerintah, cek atuh. Perhatikan rakyat kecil teh ya Allah. Pemerintah ya kumaha ya. Wassalam. Nah itu tadi ya protes dari pengamat ekonomi dan juga netizen ya. Bagaimana pendapat kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar.